Matanya tertutup, Alpin mengucapkan syukur dalam hati. Kulihat Bang Idan menarik nafas panjang beberapa kali. Dia tampak sudah sangat kelelahan. Alpin berdoa semoga Allah melindungi mereka. Terutama Bang Idan. Jika Bang Idan ikut kesurupan, mereka semua tamat. Dek, Le, Nes, masih kuat kalian? Kuat Bang, aku jaga Amran, bisa kalian jaga Yuni? Jangan sampai dia berontak dan lari ke jurang. Bisa Bang, kami akan jaga. Bang Idan mengangguk, lalu dia berdiri dengan lemah sambil memapah Bang Amran. Dek, kalian jalan duluan. Mereka semua menurut. Anes dan Ale memegangi Yuni dan Alpin berjalan paling depan sambil memegangi senter. Saat cahaya senternya mengarah ke jalur, Alpin merasa gugup. Sebelumnya jalur itu sudah mereka lewati, tapi sekarang dia tak mengenali jalur di depan itu. Ada apa, Dek? Wajah Alpin menoleh ke arah Bang Idan. Mimik gugup dan takut terlihat jelas di wajahnya. Bang, kayak mana ini Bang? Jalurnya jadi ada dua Bang. Bang Idan seakan tak mempercayai Alpin. Hingga akhirnya dia melihat sendiri. Jalur itu kini ada dua, dan kedua jalur itu tak ada yang mereka kenali sama sekali. Istingko pilih yang mana, Dek? Logikanya yang kiri pasti ke jurang, Bang. Yang benar yang kanan kalau instingku. Di situ Bang Idan tampak berpikir dengan keras. Mereka semua diam menunggu keputusan Bang Idan. Lalu Bang Amran membuka matanya dan menatap mereka satu persatu sambil menyengir disusul tawa terbahak-bahak. Kamu gak bisa pulang, hahaha. Bang Amran yang masih terus kesurupan berbicara di antara tawanya. Kalimat itu dia ucapkan terus-menerus dengan nada mengejek. Wajah Bang Idan langsung mengeras, lalu berteriak kencang. Semua pasti pulang, tidak ada yang ditinggal. Alpin terpaku menghadapi situasi yang mendadak kembali tegang. Sementara Ale dan Anes juga panik karena Yuni tiba-tiba mulai menggeliat lagi dan mulai mengaum dengan buas. Ale dan Anes berteriak-teriak saat Yuni memberontak. Mereka membanting-banting ke kanan dan ke kiri. Lalu di antara geraman-geramannya, Yuni berbicara, lompat ke jurang, lompat ke jurang. Mereka berpandangan dengan ngeri mendengar ucapan Yuni. Terutama karena posisi mereka yang memang tepat di bibir jurang. Alpin merasakan kakinya gemetar, kabut yang menutupi jurang mengaburkan pandangan tentang seberapa dalam jurang itu sebenarnya. Dengan pelan, Alpin mundur menghindari tepian. Lalu sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Alpin dan Bang Idan hanya mampu mematung dengan wajah ketakutan ketika Yuni mengeram dengan kencang sambil melempar Ale dan Anes ke dalam jurang. Tubuh mereka langsung hilang di telan kabut, sementara suara teriakannya bergema di antara dinding-dinding jurang. Baik Alpin atau Bang Idan benar-benar syok, hingga mereka hanya bisa mematung tak mampu bergerak. Yuni mengalihkan perhatiannya pada Bang Amran yang berteriak dan marah-marah tak karuan. Lagi-lagi mereka hanya bisa melihat dengan ketakutan ketika Yuni menendang Bang Amran yang langsung terbalik ke jurang diiringi suara tawa yang mengerikan. Belum sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi, Yuni tiba-tiba merangkak ke arah Alpin dan Bang Idan dengan gerakan seperti harimau dan mendorong mereka semua, termasuk Yuni sendiri masuk ke jurang. Semua masuk jurang! Di situ jantung Alpin seakan digenggam, lalu ditarik dengan keras. Alpin berteriak dengan histeris menunggu tubuh atau kepalanya hancur membentuk dasar jurang. Tapi dalam kepasrahannya, dia merasakan kakinya tidak menampak udara, melainkan tanah yang padat. Dalam sekejap, Alpin menyadari keberadaannya. Rasa takut, tak percaya, dan lega berkumpul menjadi satu. Mereka semua belum mati. Entah bagaimana, tiba-tiba mereka semua sudah ada di tengah jalur dinding lemari. Alpin
Alvin melihat di kanan dan di kirinya, Ale dan Ane sedang menangis terseduh-seduh. Juga Bang Idan yang wajahnya terlihat sangat shock, dengan tetap menggenggam tangan Bang Amran dan Yuni. Bang Idan memberi mereka aba-aba agar segera turun dari jalur dinding lemari. Saat mereka tiba di dasar, Bang Idan mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu Alvin mendengar Bang Idan mengucapkan terima kasih ke arah Yuni. Makasih Nenek Stu, makasih Nenek Setu, sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah. Bang Idan juga menyuruh mereka berterima kasih pada makhluk yang masuk ke tubuh Yuni, juga pada Allah. Rupanya makhluk harimau itu datang untuk menolong mereka. Di tempat itu mereka semua beristirahat. Bang Amran nampak sudah sadar, kini dia tak lagi mengoceh yang tak karuan, tapi dia sedikit linglung. Begitu juga Yuni, walaupun belum sadar sepenuhnya, tapi kini dia sudah tak bergerak dengan liar. Ale dan Anes terduduk bersandarkan batu. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Bang, aku mau tanya bang, kalau nggak ada Nenek Setu, gimana nasib kita bang? Mungkin sudah mati kita semua dek. Dua jalur yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Alvin menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, mereka tidak akan mungkin bisa selamat. Mereka mulai bergerak kembali beberapa saat setelah beristirahat. Sekarang mereka memasuki hutan yang semakin rapat dan melangkah dengan tenang. Gangguan juga tidak ada lagi seperti yang sebelumnya yang mereka rasakan di jalur kabut tadi. Hanya kelebatan-kelebatan masih sering kali muncul di ekor matanya. Lalu tanpa diduga, mereka tiba di batas hutan. Di sebelah kanan Alvin sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggir hutan, Alvin melihat ada sebuah pondokan kayu. Alvin langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak, "Bang, kita udah sampai bang, kita udah selamat, Alhamdulillah." Alvin berlari di antara penampangan-penampangan yang berisi buah-buah kubis yang besar dan nampak masak. Di antara kubis-kubis itu kadang terselip terong-terong besar berwarna ungu. Alvin langsung teringat pada rasa laparnya. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah dua. Ada tangan kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras itu penampakan balai-balai kayu, sementara lampu kalen tampak menempel di dinding. Dengan sigap, Alvin naik ke tangga itu dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Alvin mendengar suara salamnya sendiri yang terdengar sedikit antusias. Tapi di situ tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucapkan salam, akhirnya dia dengar suara dari dalam pondok. Disusul pintu yang terbuka. Pemilik pondok itu adalah seorang kakek yang berusia 60 tahun. Wajahnya nampak tidak ramah. Lalu tanpa membalas salam Alvin, dia bertanya dengan nada yang terdengar jengkel. "Ada apa? Siapa?" "Saya Alvin kek, saya numpang istirahat." "Dari mana?" "Dari atas kek, kami dari puncak Dempo. Saya dan teman-teman numpang istirahat kek." "Teman apa? Tidak ada itu teman-temanmu." Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian mengganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi. Alvin menoleh ke belakang dan merasa heran karena tak melihat teman-temannya. Padahal tadi mereka berada tepat di belakangnya, tidak jauh. Belum sempat menjawab, Alvin lihat istrinya muncul dari balik pintu. Alvin agak takut melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban dan aut-autan. Wajahnya hitam dan nampak menyeramkan. Juga nampak sama sekali tak ramah dengan kakek ini. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada dan memakai kebaya model lama. "Siapa pak?" "Ini coba kau lihat, ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali. Udah sana, kau bikinkan kopi dulu." Tak lama dia muncul lagi dengan segelas kopi. Alvin bergidik saat nenek itu menatap matanya. Tak lama dia kembali lagi ke dalam disusul oleh si kakek sambil memberikan perintah agar kopi itu diminum. Dari balik pintu, Alvin mendengar obrolan pelan kedua suami istri itu. "Pak, itu ya yang mau kita panen besok."
Gak tahu, yang jelas bocah ini yang muncul. Tak apalah Pak, asal ada yang dipanen. Suara si nenek menyahut disusul cekikikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Alvin langsung ketakutan dan menyesali kecerobohannya yang tanpa pikir panjang tadi langsung datang ke sana. Lalu si kakek muncul lagi ke teras pondokan. Alvin langsung pura-pura tak mendengar obrolan mereka, mengambil kopi dan meminumnya. Hampir saja Alvin tersedak. Kopi itu luar biasa pahit. Nampaknya nenek itu lupa memberi gula. Ayo masuk aja. Saya di sini aja, Kek, istirahat. Alvin menolaknya dengan halus. Sesungguhnya Alvin punya firasat buruk. Sejak tadi instingnya mengatakan untuk pergi. Istirahat saja di dalam, tidur dulu, kami juga mau tidur. Makasih Kek, saya di sini saja sambil menunggu teman-teman. Sudah, nggak ada lagi temanmu itu. Nada suara si kakek terdengar memaksa. Sorot matanya membuat semakin takut. Kakek itu menjawab dengan tata bahasa yang aneh, seakan terbalik dan terdengar menyeramkan. Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Dia dengar suara kakek nenek itu berbisik, tapi Alvin sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit digantikan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Alvin bergidik ngeri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jantungnya berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan Alvin berangsur mundur berusaha tak bersuara. Tubuhnya sudah sedemikian lemas, rasanya Alvin tak mampu lagi berlari jika sesuatu terjadi. Pandangannya lekat menatap pintu, berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali dengkuran itu terdengar, jantungnya serasa lemas. Awan tersibak memunculkan bulan yang sedari tadi hanya mengintip. Dengan penuh harapan, Alvin memandangi batas hutan, berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya Alvin berlari ke sana, namun bayang-bayang penghuni hutan kabut itu langsung membatalkan niatnya. Tapi berdiam di sini pun rasanya Alvin tak mampu. Kengerian tempat ini sangat menekan, matanya mulai panas, pandangannya buram. Tanpa diminta, air matanya tumpah. Dadanya terasa sesak dan Alvin mulai menangis terseduh teringat orang tuanya. Membayangkan kekhawatiran mereka, Alvin semakin terseduh-seduh. Dadanya semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat-saat seperti ini, rasa bersalahnya pada mereka semakin menjadi. Alvin tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Lalu sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, Alvin menoleh, tapi semua diam. Alvin pandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mata Alvin nanar mencari dari mana sumber gerakan tadi. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang mengular sejengkal di tanah. Apa yang bergerak barusan tadi? Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Alvin semakin ketakutan. Alvin memohon dalam hati, "Ya Allah, semoga teman-temanku cepat datang." Matanya menyisir batas hutan mencari-cari, berharap mereka segera tiba dan mengajaknya pergi dari tempat menyeramkan itu. Alvin mengutuki kebodohannya yang tiba-tiba saja berlari dan berpisah dari mereka. Bang Idan pasti sekarang sedang panik mencariku. Ya Allah, maafkan aku Bang Idan, maafkan aku teman-teman. Lagi-lagi sudut matanya menangkap sesuatu yang bergerak, tapi teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja. Alvin pun berusaha tak mempedulikan. Matanya was-was mengawasi pintu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kayu itu. Tapi gerakan-gerakan di sudut matanya tak juga hilang. Alvin berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terdapat di depannya. Buah-buah kubis sebesar kepala itu nyata memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan-erangan.
Matanya terbelalak, tenggorokannya tercekam. Tubuhnya kaku tak mampu digerakkan. Yang bisa Alpin lakukan hanya menatap ngeri melihat orang-orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Setiap otot di tubuhnya mengejang, perlahan bulan kembali tertutup awan. Ketika tubuh-tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahnya sambil terus-menerus mengerang. Yang Alpin harapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Alpin sudah tak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan itu semakin menjadi. Ketika Alpin dapatkan kembali suaranya, yang bisa Alpin lakukan hanya menangis sejadi-jadinya sambil berteriak-teriak histeris. "Bapak, Ibu, tolong!" Ratusan tubuh itu terus bergerak semakin mendekat, semakin mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Suara lain memohon-mohon minta tolong. Kepala Alpin bergerak ke kiri dan ke kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhnya tetap tak mau bergerak, seakan tertancap di balai-balai ini. "Astagfirullah, ya Allah, tolong, tolong!" Alpin berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat. Suara-suara juga semakin riuh. "Alpin, tolong! Alpin, tolong! Tidak, pergi! Alpin, jangan lari, Alpin! Ikut kami, Alpin! Tidak, tolong!" Semakin dekat, wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dan mereka terus bergerak semakin dekat. "Alpin! Alpin! Astagfirullah, ya Allah, tolong aku, Bang Idan! Alpin, tolong! Alpin! Bapak, tolong!" Di antara erangan-erangan makhluk itu, Alpin mendengar dengan jelas suara bapaknya yang memerintahkan untuk lari. "Pergi, nak, pergi! Selamatkan dirimu, lari!" Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara, kini sudah mencapai tangga kayu. Dengan panik, Alpin menggeser pantatnya yang tiba-tiba saja bisa digerakkan sambil dengan panik kakinya menendang-nendang mereka. Pergi, tolong!" Tapi bagaimanapun Alpin berusaha. Tubuh-tubuh itu terus merangkak naik. Tangan-tangan dingin dan pucat itu menarik-narik kakinya. Alpin kian histeris. Lalu dari kejauhan, Alpin dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namanya. "Bang Idan, tolong!" Di situ adalah teriakan histeris Alpin yang terakhir sebelum tenggorokannya kembali tercekak kengerian. Sebuah suara lain muncul di belakangnya. Jantungnya serasa lepas, matanya membelalak ngeri. Pintu pondokan itu telah dibuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkan Alpin. "Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan?" Tubuhnya seketika mengenjang, teringat puluhan tangan-tangan pucat yang menggapainya dan daun pintu pondokan yang terbuka. Alpin panik dan histeris sambil menepis-nepis udara kosong. Lalu kelegaan memeluknya menyadari tubuh-tubuh itu sudah tak ada. Kelegaan berganti kengerian saat kesadarannya pulih. Alpin bukan lagi duduk di balai-balai pondokan, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Akar yang Alpin dudukin menjuntai di tebing yang menjorok di atas jurang yang menganga. Tubuhnya gemetar saat memandang ke bawah. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang itu. Alpin melihat ke atas. Bang Idan dan Anes tampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongnya. Di atasnya lagi, Alpin melihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni.
Alvin kembali menangis karena ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Idan. "Bang, kenapa aku di sini, Bang?" Bang Idan bergerak turun ke bawah sambil menjawab untuk menenangkannya. "Tenang, Dek, jangan panik, jangan bergerak-gerak." "Bang, tolong aku, Bang, aku takut, Bang." Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes. Sementara Alvin masih tak berani bergerak sama sekali. "Sekarang coba berdiri dan pegang pada akar yang menggantung itu." Dengan kaki gemetar, Alvin beranikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Alvin menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan memanggil-manggilnya. Salah sedikit, tubuhnya akan terlempar ke sana. "Terus, Dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu, lalu pegang pada akar yang ini. Terus, Pin, pelan-pelan." Aku tak bisa melihat ekspresi mereka berdua karena fokus mencari pegangan akar di tebing ini. Nafasnya mulai habis dan ototnya lelah karena takut dan tegang. Angin dingin bertiup dari jurang tadi membuat tubuhnya gemetar kedinginan. Lalu lambat-lambat Alvin dengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhnya kembali kaku, berharap Alvin hanya salah dengar. Alvin pandangi jurang itu. Tak ada apa-apa, hanya kabut tebal yang bergerak-gerak bertiup angin. "Dek, jangan berhenti, jalan terus." Tapi baru saja akan bergerak, suara-suara itu muncul kembali. "Alvin, tolong, Alvin, jangan tinggalkan kami, Alvin." Telapak tangan Alvin basah, jari gemetaran hebat. Suara-suara minta tolong dan menyayat hati itu terdengar semakin dekat. "Bang Idan, tolong Bang Idan, aku takut. Ada suara-suara panggil aku, Bang." "Naik terus, Dek, jangan kau dengarkan itu. Ayo cepat." Anes dan teman-teman yang lain juga berteriak-teriak meminta Alvin cepat naik. Alvin menarik nafas panjang, mengumpulkan tenaganya sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Sesekali lagi, Alvin melirik kabut tebal di bawahnya. "Jangan lagi kau toleh-toleh itu. Ayo cepat, Dek." Sekali lagi, Alvin hirup nafas panjang, lalu mulai berpegangan akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapainya. "Terus, Dek, sedikit lagi." Tangan Alvin berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kirinya bertumpu pada akar kecil. Sementara kaki kanannya bergerak-gerak mencari pijakan. Di bawah, suara-suara minta tolong itu terdengar semakin dekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kanannya. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kirinya. Ketika tiba-tiba Alvin rasakan, tangan-tangan dingin menyentuh betisnya. Alvin membelalak ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menariknya. "Alvin, ikut kami, Alvin. Bang Idan, tolong, Bang." Alvin kembali histeris. Tangan-tangan itu semakin kuat menariknya ke bawah. "Nes, tolong, Nes. Aku tak mau mati, Nes. Bapak, tolong." Tangan-tangan dingin itu naik terus dan menarik paha dan baju Alvin. "Pegang terus tangan abang, Dek. Jangan kau lepaskan. Jangan lihat ke bawah." Tangan-tangan dingin itu semakin menarik kakinya. Alvin menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Sekuat tenaga, Alvin berkibas-kibaskan kakinya, menendang ke sana ke sini dengan liar, berusaha membebaskan dirinya. Tapi tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tak mampu dia lepaskan. "Bang, tolong aku, Bang. Jangan lepaskan tangan abang, Dek. Naik terus, jangan lihat ke bawah." Lalu muncul suara yang dia kenal dari bawah. Itu adalah suara Bang Idan juga. "Jangan percaya, Dek. Lepaskan tanganmu. Cepat, Dek." Mata Alvin membelalak ketika dia melihat ke bawah. Tangan-tangan yang menarik tangannya adalah tangan Bang Idan, Anes,
Ale, dan teman-teman lainnya. Alvin kaget, yang mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. "Jangan kau dengarkan, Dek. Dengarkan saja suara abang. Jangan dengarkan yang lain."